Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Jawan tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang pria yang melakukan aksi balas dendamnya kepada pemerintah dan para politisi yang sudah menyengsarakan rakyatnya hingga memakan korban jiwa. Karena film ini sangat panjang, terpaksa di sini Mimin bagi menjadi 2 part video agar jalan ceritanya lebih seru ya guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Film berlatar di sebuah perbatasan India dan Cina yang memperlihatkan seorang anak yang bernama Juju dan ibunya yang sedang berada di tepian sungai. Saat itu Juju melihat ada seseorang yang mengambang di dalam air. Juju pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Setelah tak lama kemudian, singkatnya Juju dan ibunya langsung membawa seseorang pria itu kepada sesepuh desa. Lalu ketua desa pun langsung mengobati pria tersebut dengan pengobatan secara tradisional hingga membuat pria tersebut masih bisa bertahan hidup. Selama beberapa bulan, pria tersebut masih tak sadarkan diri. Hingga di dalam desa itu, tiba-tiba saja para warga telah diserang oleh sekelompok para pasukan yang membantai desa Juju satu persatu tanpa rasa bersalah. Para warga desa yang umumnya mereka tak memiliki kemampuan bertarung dan tak memiliki persenjataan serta keberanian yang akhirnya para warga desa banyak yang tewas berjatuhan. Kepala desa di sini meminta tolong kepada sang dewa agar desanya bisa mendapatkan seorang kesatria yang bisa menolong warganya dari para sekelompok para pasukan pembunuh ini. Hingga saat itu Juju dan ibunya hampir diserang. Tiba-tiba saja datanglah seorang pria yang sudah ditolong oleh mereka yang langsung menyelamatkan nyawanya. Kemudian orang tersebut langsung menghabisi satu persatu dari para pasukan tersebut dengan sangat mudahnya. Bahkan ia dengan kemampuannya mampu membuat lawan-lawannya sangat ketakutan akan keberingasannya itu. Hingga akhirnya pria tersebut berhasil mencegah lebih banyak lagi korban yang berjatuhan dan menjadi penyelamat desa. Setelah peperangan itu, singkatnya para penduduk langsung bersujud kepada pria yang telah kehilangan ingatannya. Saat itu Juju berjanji kepada pria yang masih belum diketahui namanya, jika ia akan berjanji, ia pasti akan mencari tahu identitas asli dari pria itu. Hingga 30 tahun kemudian, terlihat seorang wanita yang sedang hamil, kita sebut saja bernama Kalki. Saat itu ia sedang berkomunikasi secara diam-diam dengan seorang wanita yang merupakan seorang hacker. Dia bernama Helena. Ada satu lagi perempuan yang sedari tadi sudah berada di dalam kereta itu. Dia bernama Iram. Saat itu Helena yang merupakan seorang hacker, ia berusaha untuk memberhentikan kereta api ini. Alasannya karena kelompoknya yang bernama Janvi telah ketinggalan kereta karena telah membawa sebuah senjata di tasnya. Saat itu, Helena langsung menghentikan beberapa lampu merah yang bertujuan agar jalanan macet. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Alia sedang terjebak kemacetan ulah dari Helena. Kemudian di saat itu, ada seorang wanita yang bernama Laksmi yang menawarkan Alia untuk ikut dengannya. Diketahui Laksmi merupakan salah satu kelompok dari Kalki. Sedangkan saat itu tibalah seorang ketua dari para perempuan itu. Dia bernama Vikram yang terlihat di wajahnya menggunakan perban. Entah apa yang sebenarnya yang sedang direncanakan oleh mereka semua.
Saat kereta sedang berada di dalam terowongan, para petugas kereta api tak menyadari jika sistem mereka telah diretas oleh Helena yang sedari tadi telah merencanakan aksinya bersama dengan teman-temannya. Sehingga saat para petugas lengah, Helena dengan keahliannya langsung mengendalikan kereta api itu secara otomatis. Kini Helena dan teman-temannya langsung menunjukkan batang hidungnya di hadapan semua orang. Kalki ternyata saat itu sebenarnya tidak hamil karena ia telah menyembunyikan bom di tubuhnya. Tentu saja hal itu membuat ratusan para penumpang kereta api sangat ketakutan. Karena tim Vikram telah menunjukkan beberapa persenjataan yang mereka bawa, para penumpang pun langsung dibuat histeris. Kemudian balik ke kereta api. Saat itu ketika Kalki sedang lengah, tiba-tiba saja ia diserang oleh salah satu polisi yang kebetulan berada di sana. Sehingga Kalki pun langsung ditodong oleh pistol miliknya. Kemudian Vikram yang mengetahui anak buahnya sedang berada di dalam bahaya, Vikram langsung ke mode OP-nya dan langsung menumbangkan seorang polisi tersebut dengan sangat mudahnya. बुर्के के पीछे तुम्हारी मम्मी जी हैं। My dear, बुढ़ा तेरा ना तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। हीरो बनने की कोशिश की। Bahkan salah satu anak buah dari Vikram langsung menembak salah satu penumpang di sana, yang alhasil karena insiden tersebut membuat para penumpang menjadi histeris karena pembajakan ini sangat brutal sekali karena sudah ada korban jiwa. Sedangkan terlihat seorang wanita kepala polisi yang bernama Narmada diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Vikram. Saat itu negosiasi sedang berjalan dramatis karena Vikram sendiri berkata kepada Narmada jika ia sudah muak dengan para politisi dan pemerintah di negaranya karena ia selalu ditipu dengan perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga politisi. Namun sudah puluhan tahun ternyata para pemerintah dan para politisi tidak pernah melakukan perubahan sama sekali. Vikram kemudian ingin berbicara secara langsung dengan Menteri Pertanian. Saat itu Narmada dan anggotanya langsung mengizinkan Vikram untuk berbicara dengan Menteri Pertanian tersebut. बड़ी तो यस सर आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक इसका Saat itu Vikram langsung mengatakan seluruh unek-uneknya kepada Menteri Pertanian yang tidak becus menjalankan tugasnya sebagai menteri. Malah para petani sangat banyak sekali menderita akibat kejahatan Menteri Petani, yang hal itu tentu saja membuat para petani sangat-sangat dibuat penderita. Apalagi pada 1 tahun yang lalu, 10.000 para petani telah melakukan bundir. Vikram menuntut sebagai gantinya, ia meminta uang dengan jumlah yang sangat banyak. Jika ia tidak mau mengabulkannya, maka akan ada banyak sekali korban yang berjatuhan di dalam kereta api ini. Menteri Pertanian kemudian langsung memberikan ide kepada Vikram agar ia meminta uang jumlah besar itu kepada seorang pengusaha kaya raya yang bernama Kali. Pasti Kali akan mengabulkan permintaannya. Kebetulan di dalam kereta api itu ada anak Kali, yaitu Alia, yang memang sengaja telah disetting sedemikian rupa agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Hingga Kali saat tahu jika anaknya telah disandra, ia pun tanpa banyak berpikir langsung mentransfer uang tersebut demi keselamatan sang putrinya. Alia yang marah kemudian langsung mengecam aksi jahat yang telah dilakukan oleh Vikram dan anak buahnya. Vikram saat itu langsung menjelaskan jika ayah Alia sendiri merupakan seorang pengusaha yang sangat banyak sekali memiliki hutang. Namun gara-gara sistem negara, hutangnya langsung dihapuskan. Ia bercerita mengenai tentang masa lalu Kalki. Saat itu keluarga Kalki telah terlilit hutang di bank. Namun para penagih bank bersikap sangat kasar kepada orang tua Kalki. Bahkan ayahnya telah dihajar habis-habisan oleh para petugas bank. Hingga saat setelah Kalki pulang ke rumah, ia melihat ayahnya telah melakukan bundir hingga tewas.
Apalagi saat kematian ayahnya, Kalki dan ibunya masih tetap saja ditagih oleh pihak bank agar mereka melunasi hutang-hutang ayahnya. Hingga di sana karena Kalki yang kesal, ia langsung menghajar salah satu petugas bank di sana. Begitulah kekejaman dari pihak pemerintah yang sudah membuat rakyatnya menderita. Padahal Kali telah memiliki hutang yang sangat besar, justru hutang-hutangnya malah dihapus oleh sistem negara. Sedangkan masyarakat yang hanya berhutang tak seberapa itu justru ditekan-tekan hingga rakyat menderita. Saat itu percakapan mereka telah terhenti karena uang yang mereka inginkan telah masuk ke rekeningnya. Fikra mengatakan di hadapan semua orang jika di dalam kereta api ini tidak ada korban jiwa yang tewas karena wanita yang telah tergeletak sendiri merupakan salah satu kelompoknya sendiri yang bernama Iskra. Mendengar hal itu, tentu saja kini para sandera langsung mendukung gerakan Vikram untuk melawan sistem pemerintahan yang korup. Mr. Senior Citizen, तुम्हें जो जरूर सुनाऊंगा। Singkatnya saat itu para penumpang pun langsung dilepaskan dengan penutup muka yang diberi perban yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Vikram agar identitas mereka tidak diketahui. Sedangkan uang yang telah diperoleh oleh Vikram kemudian langsung ditransfer ke rekening para petani yang sudah banyak dirugikan oleh pemerintah. Lalu kita akan diperlihatkan sosok asli dari Vikram yang sudah menyamar sebagai pria tua. Ternyata aslinya dia bernama Azad yang merupakan seorang polisi. Azad telah puluhan tahun menjaga penjara para wanita. Jadi keenam wanita yang berada di kereta api ternyata merupakan seorang napi yang sedang ia jaga. Thank you very much. Yes, the one and समाज के काम आ सके। ये अपना यहाँ से एक छोटा सा Saat itu Azad dipaksa oleh Kaveri, ibu angkatnya, untuk segera menikah dengan seorang wanita pilihannya. Namun saat itu yang datang malah seorang anak kecil bernama Suji. Entah apa sebenarnya yang sudah terjadi, namun ibunya si wanita yang akan dijodohkan dengan Azad justru malah mempertemukan anaknya dengan Azad. Hingga pada saat itu datanglah ibu dari Suji. Ternyata ibunya adalah Narmada. Azad yang sudah tertarik dengan paras cantik dari Narmada pun seketika langsung dibuat grogi. पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। और आज अगर एक नया रिश्ता जुड़ Hingga setelah pertemuannya dengan Narmada, kini Azad bersama dengan para kelompoknya langsung menargetkan Menteri Kesehatan yang selalu berkuar-kuar jika rumah sakit yang sudah ia urus telah mengalami kemajuan. Bahkan rumah sakit pemerintahnya setara dengan rumah sakit internasional. Hingga Kalki pun langsung menembak menteri menggunakan snipernya hingga membuat menteri langsung pingsan. Azad yang sudah menyamar sebagai petugas ambulan kemudian langsung membawa Menteri Kesehatan untuk dibawa ke salah satu rumah sakit pemerintah. Setelah sampai di sana, Azad langsung bernegosiasi lagi dengan Narmada mengenai kejadian pada 3 tahun yang lalu karena Menteri Kesehatan ini merupakan sepupu dari pengusaha yaitu Kali. Kemudian Sekretaris Menteri Kesehatan mulai bercerita pada kejadian 3 tahun yang lalu. Pada saat itu 60 anak telah masuk rumah sakit tempat Menteri Kesehatan saat ini. Para pasien telah mengalami keracunan. Iram kebetulan saat itu berprofesi sebagai seorang dokter. Namun pada saat itu stok tabung oksigen ternyata telah kehabisan. Iram langsung menelpon kepala rumah sakit untuk melaporkannya. Namun kepala rumah sakit tak peduli sama sekali. Hingga disinilah telah terjadi kejadian yang sangat tragis karena nyawa anak-anak sudah tak bisa terselamatkan lagi. Karena para pasien telat mendatangkan oksigen, kepala rumah sakit dan menteri kemudian menyudutkan Iram sebagai dokter yang lalai, yang akhirnya membuat 57 pasien meninggal. Dan Iram pun mendekam di penjara seumur hidupnya karena menanggung beban yang tak pernah ia lakukan. होता है तो वो स्कैम नहीं होता। Done. Yes, sir. Talk take, talk take। Jadi begitulah kisah pada kejadian 3 tahun yang lalu.
Azad kemudian memberikan waktu 5 jam untuk menggantikan pelayanan dan fasilitas di rumah sakit yang ada di negara ini dengan fasilitas yang layak. Hingga para pemerintah pun langsung segera bertindak untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit agar layak. Sedangkan usai kejadian itu, Azad dan juga Narmada langsung menjalankan pernikahannya tanpa diketahui oleh Narmada jika orang yang selama ini ia incar adalah suaminya sendiri. Hingga ketika Narmada sedang membuka HP-nya, ia telah menerima beberapa sketsa wajah dari orang yang sedang ia incar karena sebelumnya Narmada meminta temannya agar membuat sketsa wajah pelaku yang ia incar. Karena sebelumnya saat Narmada dan juga Azad berkelahi untuk kabur melarikan diri, ternyata Narmada berhasil mengambil pecahan topeng yang dipakai oleh Azad. Saat itu Narmada langsung menodongkan senjata ke arah Azad. Hingga saat itu anak buah Kali langsung mengepung tempat Azad dan langsung membawa Azad dan juga Narmada ke markasnya. मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह, मारो। Adik Kali saat itu benar-benar dibuat murka karena ulah Azad dan teman-temannya yang sudah membuat Kali rugi banyak. Hingga saat itulah Vikram yang asli datang langsung menghabisi anak buah adik dari Kali. विक्रम राठौड़। Saat itu Vikram sempat bingung karena wajah Azad telah mirip dengannya. Mengingat jika Vikram masih lupa ingatan, jadi ia tak mengingat hal sekecil apapun di masa lalunya. Demikianlah part 1 dari film Jawan ini. Nanti Mimin lanjutkan lagi ya teman-teman, karena film ini sangat panjang, jadi Mimin bikin 2 part. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya.